Saya ulangi ya Bapak Ibu. Nah, untuk materi MRIK yang nanti disurvei akreditasi terutama adalah dokumen-dokumen kebijakan rekam medis, pedoman rekam medis, SOP rekam medis, struktur organisasi, sampai nanti evaluasi tahunan. Terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini yang ada di MRIK, Bapak Ibu, itu silahkan bisa upload ke bagian menu. Terus dicari yang namanya dokumen key, di menu key, manajemen perpustakaan dan koleksi pustaka digital. Terus kemudian untuk dokumennya itu bisa diupload ke data menu data koleksi ebook. Data koleksi ebook. Kalau Bapak Ibu nyarinya kelamaan, boleh nanti di sini diketik koleksi ebook. Nah, bisa dicari. Jadi nggak harus dibuka menu key. Ya, kan kita sediakan ada keyword di bagian atas ini Bapak Ibu. Kalau kelamaan ya udah cari aja gitu. Terus kemudian kita buka data koleksi ebook. Nah, terus kemudian dimasukkan judul ebooknya. Untuk data penerbit, jenis koleksi dan lain-lain ada di menu key tadi. Bisa dimasukkan terlebih dahulu. Ya, bisa dimasukkan terlebih dahulu. Terus untuk judul ebooknya Bapak Ibu silahkan masukkan di sini. Tata kelola rekam medis misalnya. Terus kemudian dipilih jenis koleksinya dan lain-lain. Ya. Terus kemudian pengarang dan lain-lain, jumlah halamannya berapa. Ini buku PDF-nya yang sudah kita convert menjadi PDF, silahkan diupload ke sini. Nah, ini kita cari ya dokumennya, ini contohnya. Terus kemudian begitu sudah tinggal diklik tombol simpan. Nah, ini sudah ada 2 dokumen. Nanti kalau pas dibutuhkan tinggal dibuka, diklik. Kalau mau dihapus tinggal dihapus. Ini saya klik file kalau mau lihat. Bisa seperti ini. Atau nanti kalau pas kita mau telusur bisa dicari lagi di sini, dimasukkan di cari koleksi ebook. Ya, di sini tinggal dicari misalnya saya tata kelola, maka yang tampil hanya tata kelola saja. Tinggal diklik tombol file. Nah, gini Bapak Ibu. Ini tergantung kita masukin ya? Iyalah, masternya yang masukin rumah sakit sendiri. Yang penting kan kita sudah punya SOP-nya kan? Ya, yang penting itu saat akreditasi kita tinggal cari, nggak perlu buka berkas-berkasnya mana itu. Ya. Ini cuma alat bantu saja. Gitu. Itu besar filenya bebas. Kalau besar filenya itu tergantung pengaturan di tim IT-nya. Ya, ini kan data yang berada di server kita. Nanti pengaturan ada di server, mau cuma maksimal 5 mega atau maksimal 1 giga itu yang ngatur tim IT gitu. Ya. Foto bisa, foto. Karena ini sifatnya dokumen panduan, kalau bisa PDF. Tapi sebenarnya mau video, mau apa saja bentuknya sebenarnya terserah. Ya, itu nanti diatur sama tim IT yang boleh dimasukkan itu berkasnya berupa apa. Gitu, mau video, mau buku dan lain sebagainya terserah gitu. Tapi sementara default bawaan ini kita setting PDF karena posisinya adalah ebook ya. Tapi kalau nanti pengen video aja yang dimasukkan ke dalamnya ya udah silahkan gitu. Nah, sudah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut lagi sesuai dengan instruksi dari ChatGPT-nya. Terus kemudian yang dinilai lagi apa? Yaitu isi-isi rekam medis yang di dalamnya ada asesmen awal dan lain sebagainya. Terkait dengan dokumen-dokumen rekam medis Bapak Ibu, itu nanti keseluruhannya bisa Bapak Ibu buka di bagian menu. Terus kemudian ada fitur namanya olah data rekam medis pasien. Nah, di sini semua. Dari atas ke bawah ini untuk data rekam medisnya. Ya, dari atas sampai bawah. Seperti ini. Nah, yang dinilai apa saja? Yang pertama adalah masalah asesmen awal. Nah, asesmen awal kalau di kita menyebutnya sebagai pengkajian ya. Nah, pengkajian awal. Atau bisa juga diketik asuhan
Bentar, penilaian medis. Nah, ini. Nah, di sini diketik saja awal ada dua. Yang pertama adalah awal medis. Kita sediakan di sini ada awal medis IGD, awal medis psikiatri, awal medis rawat jalan umum, kemudian neonatus, bayi, kandungan, dan lain-lain. Yang secara kontennya insya Allah sudah kita sesuaikan untuk kebutuhan di akreditasinya. Nah, model dokumennya seperti apa? Model dokumennya ada riwayat kesehatan, dari keluhan utama sampai ke riwayat alergi, nanti biasanya dicek di sini. Kemudian pemeriksaan fisiknya, terus kemudian pemeriksaan penunjang, dalam hal ini laboratorium, radiologi ataupun yang lain. Kemudian diagnosis, tata laksana, dan juga edukasi. Terus kemudian untuk awal keperawatan juga sama. Ini. Nah, untuk inputannya dari riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, terus kemudian sampai di bawah itu ada masalah keperawatan dan rencana keperawatannya. Ini untuk di bagian keperawatan. Terus kemudian untuk yang lain, dalam hal ini resiko jatuh, bisa nanti diketik di sini. Yang ada di Simeres Kanca apa saja? Risiko jatuh. Nah, ini sudah dipakai ya Bapak Ibu. Resiko jatuh dewasa, resiko jatuh anak, resiko jatuh lansia, kemudian resiko jatuh geriatri, resiko jatuh neonatus, dan pengkajian lanjutan resiko jatuh psikiatri. Sudah dipakai belum? Belum ya? Kan biasanya kan kalau asesmen awal itu diisi ketika pertama kali pasien datang dan dievaluasi kembali setelah 30 hari. Kalau dia belum 30 hari, maka untuk kunjungan kedua, ketiga, keempat, kalau dia kontrol belum ada 30 hari, maka yang dimasukkan adalah data swab. Ya, kalau sudah mengisi data swab tidak usah mengisi asuhan awal. Kalau sudah mengisi asuhan awal tidak usah mengisi swab. Selama ini pengisiannya begitu enggak? Atau dua-duanya diisi? Sudah ngisi asuhan awal, ngisi juga swab? Hah? Iya, begitu? Kalau IGD-nya iya, Mas. IGD-nya ya? Nah, ini Bapak Ibu perlu lihat nanti di KMK-nya ya. KMK-nya Bapak Ibu bisa buka di KMK 1128 bab akreditasi rumah sakit. Nah, akreditasi. Mengacu ke sini Bapak Ibu. Nah, ini. Benar nggak harus diisi dua-duanya? Kita cek di sini. Nah, ini. Untuk asuhan awal Bapak Ibu, ini. Nah, Senars. Nah, ini. Kebuka enggak? Awal asuhan awal 30 hari. Ya, ini ya. Enggak mau kebuka. Pengkajian pasien. Nah, nanti bisa dibuka di sini Bapak Ibu. Terus kemudian secara standarnya untuk rekam medis elektronik itu dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Asuhan itu, malah kena ini, bentar. Loading dulu. Nah, untuk asuhan itu Bapak Ibu
dibagi menjadi dua, ada yang namanya asesmen awal, ada yang namanya asesmen ulang atau kita menyebutnya sebagai swab. Nah, asesmen awal itu dilakukan saat pertama kali pasien datang dan dievaluasi setelah 30 hari atau kalau misalnya dalam perjalanannya ganti diagnosa atau ada perubahan tertentu yang menyebabkan dilakukannya asesmen awal. Tapi kalau dia datang kunjungan kedua, ketiga, keempat belum ada 30 hari dan hanya kontrol dan tidak ada perubahan diagnosa, maka cukup diisi swabnya. Pasien yang masuk IGD begitu selesai triase, kemudian dilakukan asesmen awal keperawatan dan medis. Kalau misalnya tidak ada observasi, ya tinggal pulang saja, tidak usah mengisi swab karena swab itu posisinya adalah asesmen ulang. Sama halnya dengan di poli. Kalau misalnya Bapak Ibu dokter atau perawat sudah ngisi asesmen awal, tidak usah mengisi swab lagi kecuali memang ada observasi di sana atau ada evaluasi misalnya terpaksa harus di situ selama 6 jam. Nah, itu baru ada asesmen ulang. Tapi selama tidak ada ya sudah langsung pulang-pulang aja. Begitu besok datang lagi pada kunjungan kedua, ketiga, keempat, ya sudah yang diisi adalah swab, tidak usah mengisi asesmen awal lagi. Nah, itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini yang tadi KMK 1128 di bagian elemen penilaian PP.1 Bapak Ibu. Pengkajian medis yang dilakukan sebelum masuk rawat inap atau sebelum pasien menjalani prosedur rawat jalan rumah sakit harus dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 30 hari sebelumnya. Jika lebih dari 30 hari maka harus dilakukan pengkajian ulang. Ya, setelah 30 hari baru kembali ke pengkajian ulang. Tapi kalau misalnya enggak bagaimana ya cukup di swab enggak masalah gitu. Nah, kecuali Bapak Ibu pengen nambah kerjaan ya silahkan gitu. Dimasukkan dua-duanya. Seperti itu. Swab dalam hal ini posisinya adalah sama dengan asesmen awal. Nah, ketika tadi asesmen awal itu biasanya lengkap, kita lanjut ke kontrol itu menggunakan asesmen ulang atau swab. Ketika nanti dibutuhkan untuk kembali melakukan screening seperti resiko jatuh dan yang lain sebagainya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buka di rawat jalan yang ada di Simeres Kanja, nah di sini atau di rawat inap, di sebelah kiri ini ada pilihannya. Apa saja yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Yang pertama adalah lanjutan resiko jatuh. Dia kontrol nih, kita ngisi di swab. Tapi kayaknya ini perlu di screening masalah resiko jatuhnya. Ya sudah, di sebelah kiri ini ada resiko jatuh. Atau Bapak Ibu bisa buka dengan dipilih datanya yang ada di sini. Diklik kanan data rekam medis, ini ada pilihan resiko jatuh. Ya. Kunjungan kedua itu kan cukup melakukan swab. Tapi kalau dibutuhkan tambahan seperti resiko jatuh, silahkan dipilih menu data rekam medis. Kemudian resiko jatuh, di sini fiturnya. Ada resiko jatuh dewasa, resiko jatuh anak, resiko jatuh lansia, neonatus, geriatri, psikiatri, dan screening fungsional. Screening fungsional di Simeres Kanja menggunakan Bartel Index. Pernah dibuka Bapak Ibu? Pernah ya? Sudah rutin dilakukan? Belum. Ya, besok mulai dikerjakan. Jadi ketika telusur berkas bisa ditunjukkan ke surveyornya. Oh, fitur ini ada di bagian ini, gitu Bapak Ibu ya. Tadi dipilih datanya, entah rawat inap rawat jalan, pilih rekam medis, risiko jatuh, kemudian dipilih risiko pengkajian sesuai dengan kondisi pasien, entah itu dewasa, anak, yang lain. Terus selanjutnya untuk screening nutrisinya, ternyata pada kunjungan kedua pas kontrol itu ini kok kayaknya ada penurunan berat badan. Ya, kita perlu asesmen ulang untuk nutrisinya. Bapak Ibu bisa buka RM Gizi, kemudian di sini ada pilihan screening nutrisi baik pasien dewasa, lansia maupun anak. Ini yang melakukan siapa Bapak Ibu? Perawat apa gizi? Kok gizi? Yang melakukan adalah perawat. Kalau misalnya ada screening itu masuk ke sana, selanjutnya dari bagian gizi akan melakukan asuhan gizi, monitoring gizi atau catatan ADIME. Ya, screening nutrisi itu melekat di asuhan awal keperawatan.
Kalau dia pada posisi konsul berarti terpisah di menu RM gizi, tetapi yang melakukan adalah perawat Bapak Ibu ya. Nah. Terus kemudian kalau pas di kunjungan kedua itu juga dibutuhkan atau kayaknya kok ini pasien mengeluh nyeri. Ya, di asesmen awal ada screening resiko nyeri di asesmen awal kita ya. Nah, ini di awal keperawatan rawat jalan. Nah, ini biasanya di sini ada asesmen nyeri ya. Di sini ya. Tetapi ketika posisinya Bapak Ibu mengisi swab itu juga kadang pasien juga mengalami nyeri. Kalau kita ingin lakukan pengkajian nyerinya Bapak Ibu, silahkan dibuka di bagian catatan dan monitoring. Kemudian di sini ada pengkajian ulang nyeri. Ya, dipilih datanya, diklik kanan, kemudian data rekam medis, catatan dan monitoring, kemudian di situ ada pengkajian ulang nyeri. Ketemu Bapak Ibu? Ya, yang pegang laptop boleh langsung dibuka. Gitu. Aman? Lanjut. Nah, kita coba lagi. Nah, terus nutrisi tadi sudah aman ya. Resiko dekubitas itu nanti pas di data HAIS-nya berarti ya. Nah, terus kemudian untuk resiko dekubitas itu Bapak Ibu, untuk teman-teman di bagian rawat inap fiturnya ada di sebelah sini. Ya, kita menyebutnya sebagai data HAIS. Sudah dilakukan di Simeres? Sudah. Sebagian dipilih datanya, diklik kanan, input data HAIS. Nah, ini untuk input data HAIS-nya. Di sini ya. Sini. Terus kemudian untuk selanjutnya adalah edukasi Bapak Ibu. Edukasi itu Bapak Ibu bisa lakukan kalau posisinya di rawat jalan, biasanya ada kebutuhan edukasi sudah melekat di asesmen awal keperawatannya. Kalau kita buka di sini ada awal keperawatan. Terus kemudian untuk kebutuhan edukasinya biasanya masuk di resiko psikososial, spiritual, budaya. Terus kemudian ada edukasi ya. Tetapi kalau misalnya kita memerlukan asesmen awal yang terpisah dari awal keperawatan atau pas pengkajian ulang, Bapak Ibu bisa masukkan dari pilihan di sini dengan diklik kanan, data rekam medis, kemudian di sini ada edukasi, ada asesmen awal edukasi. Nah, pernah dibuka Bapak Ibu? Belum. Nah, isinya ini Bapak Ibu terdiri dari pengkajian kebutuhan edukasi, terus kemudian sampai perencanaan dan kebutuhan edukasi. Nah, ini nanti yang menentukan untuk implementasi edukasinya. Cara apa yang paling cocok diberikan ke pasien untuk melakukan edukasi, gitu ya. Nah, Yang ini kepakainya Hah? Yang ini kepakainya apa? Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau pas pengkajian ulang, kan kalau pengajian awal keperawatan kan sudah ada edukasi tuh. Pas pengkajian ulang ternyata ini kayaknya membutuhkan edukasi, ya tinggal di sini. Nah, ini untuk kita melihat saat kita butuh edukasi itu kira-kira yang paling cocok diterapkan ke pasiennya dengan menggunakan model apa. Nah, itu dipilih sini. Nah, biasanya pas telusur akreditasinya dia minta ditunjukkan mana dokumenmu. Nah, ini dokumen yang ada di Simeres Kanja. Kita bisa menunjukkan. Ini asesmen awal. Untuk implementasinya bagaimana? Perawat mengedukasi kepada ibu hamilnya untuk memakan nutrisinya yang ini, bagian gizi juga, atau dokternya mengedukasi kurangi aktivitas ini. Nah, ketika dilakukan proses edukasi itu yang bisa digunakan di kita adalah pelaksanaan informasi dan edukasi. Pernah digunakan Bapak Ibu? Nah, kita buka dulu. Ini pelaksanaan informasi dan edukasinya. Nah, petugasnya atas nama siapa? Terus kemudian materinya apa? Materinya bisa di free typing seperti ini ya. Atau kalau Bapak Ibu nanti sudah punya
berbagai macam edukasinya. Macam edukasi itu silahkan dimasukkan ke dalam master edukasi sehingga Bapak Ibu tidak perlu tulis manual. Nah, tombolnya ada di sini Bapak Ibu. Ini ada tombolnya, diklik. Terus nanti dipilih datanya, ditekan spasi. Kalau saya mau menambahkan bagaimana? Ini diklik, terus diklik tombol plus. Nah, ini. Nah, kira-kira edukasinya butuh berapa menit? Nah, misalnya 10 menit. Edukasi tentang apa? Edukasi tentang apa biasanya? Tentang diet pasien ya. Nah, ini. Terus kalau sudah ini metodenya apa? Bisa ceramah, diskusi atau yang lain. Kalau sudah tinggal disimpan. Simpan di sini. Nah, terus kemudian kalau sudah tinggal ditampilkan di sini edukasi tentang diet pasien. Kemudian ini kepada pasien atau keluarga dan lain sebagainya. Kalau sudah saya simpan. Nah, ini posisinya pasien mengerti atau tidak. Kalau sudah disimpan di sini. Terus untuk bukti edukasi ke pasien Bapak Ibu, tanda tangannya kita ganti dengan menggunakan ambil foto sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan edukasi ke pasien. Caranya dengan dipilih data yang ada di sini, kemudian di sebelah kanan ini kita klik tombol ambil. Untuk edukasi itu bisa pengambilannya menggunakan tablet yang disediakan oleh rumah sakit atau bisa menggunakan HP atau bisa menggunakan aplikasi bawaan Simeres Kanca namanya e-pasien yang nanti diinstal di servernya rumah sakit gitu. Bentuknya seperti apa? Untuk e-pasiennya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini localhost e-pasien namanya. Ini karena di laptop saya. Nah, ini aplikasi e-pasien atau bisa juga menggunakan nanti dari HP-nya petugas. Nah, ini untuk persetujuannya menggunakan model seperti ini. Nah, kalau menggunakan HP-nya pasien, si pasien nanti tinggal cari di bagian persetujuan. Di sini ada pelaksanaan informasi dan edukasi. Nah, ini tinggal diambil. Kalau posisinya itu menggunakan tabletnya rumah sakit, bisa di sini bukti pelaksanaan informasi dan edukasinya. Nah, ini edukasi tentang apa? Edukasi tentang diet. Si pasien sudah membaca, dia sudah memahami, kemudian dia sendiri yang mengeklik. Nanti pakai HP-nya perawat atau petugas atau HP-nya rawat inap rawat jalan boleh. Atau HP-nya pasien juga boleh. Nanti disediakan QR untuk di-scan, langsung masuk ke alamat ini. Diklik seperti ini, kemudian disimpan. Begitu sudah disimpan Bapak Ibu, nanti akan keluar bukti edukasinya. Ini bisa diklik kanan, formulir pelaksanaan edukasi. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ya. Kalau misalnya nanti di bagian lain juga mau edukasi, sama. Ini tinggal dipilih baru. Edukasi yang lainnya apa? Edukasi tentang implan operasi misalnya. Saya simpan lagi. Ini dipilih datanya, saya klik ambil lagi. Ini saya refresh. Nah, ini gantian yang edukasi implan operasi. Ya, saya sebagai pembuat pernyataan disimpan. Begitu sudah disimpan, yang ada di sini tadi bisa dicetak ulang. Nah, nanti numpuk itu ada banyak. Ya, edukasinya siapa aja? Jadi nyambung kalau Iya, nyambung. Edukasi kan harus nyambung, terintegrasi antar semua PPA kan? Nah, di sini. Ini untuk proses edukasinya. Pas telusur berkas kita bisa tunjukkan di bagian ini gitu. Terus biasanya surveyor menanyakan, lah untuk tanda tangannya kenapa menggunakan ambil foto gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk tanda tangan elektronik itu diatur di PP 71 tahun 2019. Bapak Ibu nanti bisa download tutorial di Simeres Kanca pengenalan tentang tanda tangan elektronik. Nah, bisa dibuka di sini. Ini nanti biasanya menjadi pertanyaan oleh surveyor, kalian menggunakan tanda tangan yang seperti apa? Ketika kita sudah menggunakan rekam medis elektronik Bapak Ibu, secara otomatis berlaku juga Undang-Undang ITE. Yang dalam Undang-Undang ITE ini berarti untuk seluruh dokumen kita menggunakan dokumen elektronik. Sehingga tanda tangannya pun juga harus menggunakan tanda tangan elektronik.
Jadi tidak bisa menggunakan kertas lagi. Jadi kalau kok ada yang ngeyel, saya nggak yakin, nggak mau pakai elektronik, pokoknya saya berkeyakinan tanda tangan kertas lebih afdol gitu. Karena kalau di PMK-nya kan sudah pakai rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik itu tanda tangannya hanya ada 2, yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sama tidak tersertifikasi. Untuk yang kertas nggak ada dasarnya jadinya. Jadi mau tidak mau untuk elektronik ini kita menggunakan 2. Mau yang tersertifikasi berarti kita bayar ke Privy atau ke Certisen atau yang lain. Untuk yang tidak tersertifikasi menggunakan gaya rumah sakit. Untuk tanda tangan elektronik yang diatur di PP 71 Bapak Ibu, syarat sah tanda tangan elektronik itu yang penting adalah ini Bapak Ibu, tanda tangannya terkait hanya kepada penanda tangan, kemudian atas kuasa penanda tangan bisa dilakukan cara tertentu untuk mengidentifikasi, jadi bisa menunjukkan bahwa orang ini yang melakukan tanda tangan gitu. Nah, untuk bentuk tanda tangan Bapak itu sebenarnya bentuknya bebas, mau menggunakan model apa saja ya. Kalau tadi yang tersertifikasi bisa menggunakan BSSN, Privy atau yang lain. Untuk yang tidak tersertifikasi bentuknya bebas di PP 71-nya. Boleh menggunakan tanda tangan di layar, stylus, boleh. Jadi ada tablet, dia melakukan goretan juga boleh. Kemudian menulis nama inisial di kertasnya, menulis inisial saya juga boleh. Atau gambar tanda tangan yang ditempel juga boleh. Tetapi dengan syarat aplikasi tersebut bisa menunjukkan bahwa si pasien tersebut yang benar-benar melakukan, dia yang melakukan tanda tangan, dia yang memasukkan inisial, kemudian dia yang memasukkan juga gambar tanda tangan. Dan ini akan sulit dilakukan Bapak Ibu kecuali pasien langsung login ke dalam aplikasi. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa si pasien ini benar-benar yang melakukan, berarti kan dia harus yang login ke dalam aplikasi. Jadi tidak bisa aplikasi terbuka, Bu silahkan tanda tangan, itu nggak bisa. Karena untuk membuktikan bahwa orang ini yang tanda tangan susah. Kalau dia ngomong saya nggak tanda tangan, ya kita tidak bisa membantah di pengadilan. Kenapa? Karena tanpa login pun juga bisa gitu. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika posisinya pasien kita banyak. Kalau kita suruh login satu persatu menjadi susah ya. Sehingga paling gampang adalah kita menggunakan ambil foto. Makanya tadi paling lemah Bapak Ibu itu bisa menggunakan yang model tablet seperti ini. Kalau mau lebih akurat lagi silahkan menggunakan yang e-pasien. Jadi pasien disuruh login. Tetapi efeknya lama. Dengan menggunakan model seperti ini Bapak Ibu, pasien yang mengeklik di tabletnya sendiri atau di HP-nya petugas itu langsung ke foto si pasien ya. Dan pasien yang melakukan. Nah, ketika kita menggunakan dokumen foto Bapak Ibu, foto itu nanti yang akan kita bawa di pengadilan ketika terjadi kasus hukum. Foto yang dihasilkan dari HP ataupun dari tablet itu ada yang namanya metadata Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat tanggal, jam, dilakukannya di mana, termasuk lokasinya. Untuk memastikannya Bapak Ibu bisa buka nanti aplikasi namanya jimpl.com. Nah, jimpl.com ini salah satu situs yang bisa kita gunakan untuk melakukan verifikasi terhadap foto yang kita ambil. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan WA istrinya, pacarnya, suaminya. Suruh kirim foto dari HP dia. Foto yang nanti dikirim oleh dia itu bisa kita cek di sini. Fotonya siapa tahu itu adalah dipoto dari HP selingkuhannya dikirim ke dia. Nah, itu kelihatan itu nanti namanya. Oh, HP-nya, oh ini fotonya diambil dari HP-nya ini. Atau itu nanti juga akan kelihatan itu lokasi diambilnya di mana. Oh, ternyata itu diambil saat staycation di Kapahayang. Nah, itu kelihatan Bapak Ibu. Nah, silahkan dibuka. Nanti ada metadata seperti ini. Ya. Screenshot juga kelihatan karena begitu di screenshot kan langsung kelihatan dari HP-nya. Gitu. Jadi ada di sini diambil dari mana dan lain sebagainya itu kelihatan. Nah, ini contohnya Creator Tool Inkscape ya, dibuat dari Inkscape. Atau nanti dari HP-nya siapa kelihatan semua di sini gitu ya. Silahkan dicoba, boleh. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ditanya oleh surveyor dasar kita dari mana ya? Dasarnya dari sini secara Undang-Undang ITE, foto, rekaman video, screenshot bisa dijadikan untuk dasar bukti di pengadilan. Paling gampang pembuktiannya adalah dengan menggunakan foto karena dia menghasilkan yang namanya metadata. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dasar kita menggunakan
edukasi foto gitu. Nanti termasuk inform konsen dan lain sebagainya kita menggunakan foto ini. Maaf nanya Mas. Ya, ha? Itu fotonya foto wajah saja, satu kali klik aja. Ya tergantung persetujuannya. Kalau inform konsen berarti kan 2, foto pasien dan keluarga. Tapi Bareng satu frame, satu itu foto atau 2 kali foto. 2 kali foto kalau nanti inform konsen gitu. Tapi kalau ini tadi kan edukasi, kalau edukasi kan cuma si pasien atau keluarga. Makanya hanya sekali gitu. Untuk persetujuan operasi juga bisa. Iya, ini Seriusan. iya ini Bapak Ibu untuk nanti terkait dengan inform konsen bisa Bapak Ibu buka di sini, dipilih datanya. Dibuka datanya, diklik kanan, kemudian dipilih surat-surat, kemudian persetujuan penolakan tindakan ada di sini ya. Dipilih datanya, diklik kanan, kemudian surat-surat, persetujuan penolakan tindakan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contohnya. Ya. Ya, saya ulangi. Dipilih datanya, ini yang rawat inap ya. Dipilih datanya, diklik kanan, kemudian dipilih surat-surat, terus kemudian persetujuan penolakan tindakan. Begitu sudah, ini kita pilih dokternya yang melakukan edukasi. Terus kemudian di sini bisa kita ketik manual atau dipilih template-nya. Ini diklik. Nah, contohnya tindakan operasi ya dimasukkan di sini. Terus kemudian dimasukkan penerima informasinya, saksi perawat dan juga dari keluarga pasien. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, ini dipilih datanya, nanti di sebelah kanan diklik, ada tombol segitiga di sebelah kiri. Kemudian kita klik tombol ambil. Untuk persetujuannya kalau tadi kita menggunakan yang ini, sekarang kita coba dari aplikasi e-pasien. Ini persetujuan penolakan tindakan, ini ada atas nama Rudi Santoso, ini diklik. Ya. Terus kemudian pernyataan persetujuan penolakan tindakan, ini melalui pernyataan ini dia tinggal klik centang-centang di sini sesuai dengan 11 variabel yang ada di KMK-nya atau PMK-nya. Ya. Terus kemudian kalau sudah, ya saya sebagai pembuat pernyataan. Nah, ini terus saksi dari keluarga dilanjut lagi, foto, simpan. Nah, selesai Bapak Ibu. Itu pemberi edukasi atau pemberi komponennya juga dipoto kan, tanda tangan juga biasanya dok. Kalau untuk petugas kita kan sudah dari user login-nya. Iya. Ya, user login itu melekat kepada personal orangnya gitu ya. Oh. Jadi nggak perlu tanda tangan kalau untuk petugas. Yang pemberi informasi tadi atau Itu kan dari user login-nya kan dia sudah atas nama orang tersebut gitu. Tapi kalau di dokumen kertas yang lama itu mesti tanda tangan juga dokter memberi konsennya, memberi informasi. Iya. Karena kan nggak login. Kalau ini kan login, nanti sesuai dengan usernya masing-masing gitu. Sama halnya kalau kita transfer pakai mobile banking kan kita sudah login, nggak perlu tanda tangan lagi kan? Ya sama seperti itu. Ya. Untuk petugas dari sisi kita sudah melalui user sama password loginnya. Yang penting untuk user sama passwordnya itu sudah per orang. Jangan dibuat per ruangan. Kalau per ruangan nggak boleh. Jadi melekat kepada orangnya dan orang tersebut yang login tidak boleh diwakilkan. Kecuali ada surat pelimpahan wewenangnya gitu ya. Seperti ini. Ini ya Bapak Ibu untuk edukasi. Terus kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya untuk rekam medis yang lain sebagai contoh ada profesi gizi ya. Ini kita buka. Untuk gizi nanti caranya sama dengan dipilih datanya, diklik kanan data rekam medis ada namanya RM gizi. Baru nanti di sini masuk ke asuhan gizi. Sudah dipakai? Sudah ya. Kemudian ada monitoring gizi dan catatan adimi gizi. Ini untuk di bagian gizi. Ya, fiturnya nanti mulai dioptimalkan. Terus kemudian untuk RM farmasi. RM farmasi berarti nanti ada di sini diklik kanan. Kemudian ada RM farmasi, ada konseling farmasi sama rekonsiliasi obat. Untuk rekonsiliasi obat berarti yang memasukkan adalah petugas di ruangan. Ketika dia transfer dan lain sebagainya memasukkan
rekonsiliasi. Kemudian yang lainnya bisa dimasukkan di swab kalau misalnya butuh klinisi gitu ya. Kemudian untuk psikolog kalau memang di sini ada, berarti nanti diklik kanan datanya, kemudian dipilih pengkajian psikolog. Ya, ini dipilih datanya. Terus kemudian rawat jalan ada pengkajian psikologi sama psikologi klinis. Itu kalau di kita tersedia layanan tersebut. Beda klinis sama yang enggak klinis, Mas? Memang profesinya untuk klinis itu biasanya S2. Dia ambil spesialisasi untuk psikologi klinis gitu. Kalau psikolog itu biasanya hanya di S1 saja, memang beda profesi ya. Terus kemudian untuk selanjutnya MPP. Nah, MPP di Simeres Kanja pernah digunakan Bapak Ibu? Belum ya? Untuk fiturnya nanti silahkan input di sini Bapak Ibu. Rawat inap, dipilih datanya, diklik kanan, input data, kemudian di sini ada screening manager pelayanan pasien. Ya. Screening manager pelayanan pasien. Nah, ini tinggal dipilih Bapak Ibu. Ya, keluhan parameter screeningnya dari apa? Entah itu pembiayaan, penundaan tindakan diagnostik atau yang lainnya. Ya. Nah, ini fiturnya. Sudah disediakan tapi nggak pernah dipakai ya. Nah, ini. Ya, masih suka dengan kertas. Masih suka buang-buang uang, padahal udah ada ini ya. Ya. Kalau sudah disimpan. Nah, kalau sudah disimpan di sini Bapak Ibu, ini nanti tinggal dipilih datanya, diklik kanan, kemudian bisa dicetak tampilan screeningnya. Nah, ini screening MPP-nya. Terus kemudian bisa juga untuk form evaluasi AB-nya dipilih datanya evaluasi awal. Ini untuk evaluasi awalnya. Kemudian ini dipilih datanya untuk catatan implementasinya. Nah, ini dia ya. Atau nanti bisa diketik di sini manager kalau sudah diisi screening manager pelayanan pasien. Nah, ini tinggal ditampilkan, tinggal dipilih datanya, diklik kanan evaluasi A dan evaluasi B-nya. Ini kalau kita buka seluruh kebutuhannya, ketika telusur akreditasi, tinggal kita klik menu, terus diketik aja manajer, keluar ini screening awalnya, ini evaluasi awal, dan ini catatan implementasi MPP-nya. Aman Bapak Ibu? Mas, J? kalau misalnya dari awal misalnya sudah diisi screening gitu kan, nanti MPP-nya mau lihat itu pasien MPP-nya gimana itu Mas? Nggak ada muncul warna kuning atau kayak gitu kode. Kalau kita sudah masukkan menu screening manager pelayanan pasien, ya cukup diketik di sini aja manager, terus kemudian dipilih. Nah, datanya kan ada di sini semua. Iya, nih tinggal gitu. Gini ya. Terus kemudian untuk membantu teman-teman MPP terkait dengan keluhan pembiayaan, dalam hal ini adalah KMKB, kendali mutu kendali biaya. Di Simeres Kanja juga sudah kita sediakan fiturnya, terutama untuk pasien di rawat inap. Fiturnya apa? Kita sediakan ada menu namanya perkiraan biaya rawat inap. Pernah dipakai belum? Nah, padahal ini sudah kita sediakan nih. Kalau rumah sakit kok pakai sampai rugi pakai Simeres Kanja, misalnya rumah sakit kok tetap rugi pakai Simeres Kanja, berarti ada fitur yang nggak dipakai di sana. Salah satunya apa? Salah satunya perkiraan biaya ranap ini. Perkiraan biaya ranap ini dipakai oleh tim Kesmik dan tim MPP untuk melakukan kendali biaya pasien, berkoordinasi dengan dokter di PJP-nya. Nah, ini pasien yang berada di rawat inap kita, yang di sini nanti bisa kita lihat biaya harian selama dia dirawat sebelum pasiennya pulang. Nah, ini kelihatan. Ini biaya registrasi, tindakan, obat, dan lain-lain. Terus dari biaya ini Bapak Ibu, ini bisa kita hubungkan dengan Inasi Bigi
atau kita masukkan nilai CP manual kita. Nah, begitu datanya nanti diklik di sini Bapak Ibu, ini bisa kita klik kanan, ambil perkiraan simulasi inasi biji. Ya. Atau Bapak Ibu masukkan nilai CP di tempat Bapak Ibu. Kecuali tempat Bapak Ibu nggak jalan CP. Nah, ini jadi masalah juga nanti pas akreditasi. Hai? Sebelum tampilan yang bawah tuh ulang, Mas. Ini diklik tuh ini. Ada simulasi biaya berdasarkan diagnosa. Perkiraan biaya ranap fiturnya. Nah, ini bisa dipilih datanya, diklik kanan ambil perkiraan simulasi. Kalau kita mau nembak ke inasi biji, jadi kita bisa tahu oh ini di inasi biji kita dibayar sekian gitu. Atau di sini input manual perkiraan biaya, ini ngambil dari nilai CP-nya. Atau ini nanti bisa ngambil dari data yang sudah kita bridging ke inasi biji, atau juga bisa berdasarkan tarif asli rumah sakit berdasarkan diagnosa yang sama. Dan kalau misalnya kita lihat di sini Bapak Ibu, ini ada nilai perkiraan dan ini nilai nominal sampai saat ini. Nah, dari yang ada di sini Bapak Ibu, itu datanya bisa ada keterangan di sini di bagian limit. Ini posisinya aman atau tidak aman. Ketika posisinya tidak aman, MPP langsung berkoordinasi dengan dokter DPJP. Dok, mohon maaf, ini si pasiennya sudah melebihi nilai bayar BPJS-nya atau nilai CP kita gitu. Nah, ini orang MPP-nya harusnya seperti ini pakainya ya, atau orang kesmiknya. Nah, sudah kita sediakan tool kayak gini kok masih rugi, berarti keterlaluan rumah sakitnya. Ada yang nggak jalan ya. Seperti itu ya. Sudah kita sediakan fitur, ada fasilitasnya gitu. Soal nilai CP tadi itu gimana cara masuk? Kalau CP ini kita masukin manual aja. Nih, kita kan punya CP tuh. Ya udah kita masukkan nilainya berapa. Oh, CP kita 10 juta. Ya udah masukin di sini terus disimpan. Estimasi nilai. Teman-teman kan punya CP, masukin di sini gitu. Kecuali kita nanti mau pakai fitur itu di rawat jalan ada fiturnya, tapi dokter harus nanti patuh terhadap clinical pathway atau terhadap PPK. Nanti kita bahas selanjutnya gitu ya. Ada caranya untuk implementasinya. Gitu. Nah, aman Bapak Ibu? Sudah kita lanjut, ya? Kalau untuk form MPP yang form MPP-nya bisa sesuai dengan yang kita aja misalnya kita. Kalau ini masternya dimasukkan sendiri, ya. Ini tadi kan di manajer, ini evaluasi ini kan ada namanya master ya. Masternya itu silahkan ditambahkan nih, itu catatan identifikasi masalahnya dimasukkan sendiri. Ini masing-masing RS gitu. Ya. Ya. Perkiraan biaya ranap tadi. Ya. Kalau ngambil dari inasi bijinya gimana? Lah ini ada menu perkiraan inasi biji tadi. Kita upload TXT. Enggak, itu kita bridging. Kita setting bridging di Simeres ke inasi bijinya ada settingannya. Oh, berarti tunggu setting. Oh enggak, sama yang ini, sama yang bridging kirim data manual 2. Iya. Sama. Oh, tempat pengaturannya beda. Oh, beda. Biasanya kalau untuk yang perkiraan ini kita pakai server terpisah, jadi tidak mengganggu server inasi bijinya. Oh, iya. Jadi kita install tapi untuk lokal aja, tidak untuk dikirim ke Kemenkes gitu. Mas boleh contoh satu nggak? Contoh satu yang perkiraan biaya. Ya, kalau ini harus dihubungkan dengan inasi biji yang ada di sini. Kalau nanti itu pas praktek aja langsung. Oke. Mas, ini kan punyanya MPP Mas ya. Uh-uh. Jadi semua bisa buka ya? Ya enggak. Ini fitur, ini saya sebagai admin utama ya, makanya kita buka semua biar nanti tahu loh. Nanti setelah selesai ini, teman-teman di ruangan bisa cek dulu fitur itu aktif atau tidak gitu. Kalau ternyata itu kebutuhan teman-teman dan tidak aktif, komunikasi dengan tim IT agar fitur itu dibuka gitu ya. Pak, mau jadi Heeh. ini terkait yang bridging dengan nilai estimasi inasi artinya kan memasukkan kode ICD 910 kan? Iya betul. Ya. Jadi, berarti tetap yang paham ICD 910 baru bisa. Makanya biasanya MPP itu kan berkoordinasi dengan bagian kesmik kan. Ya.
Dilihat dulu diagnosa awal masuknya apa. Begitu sudah kecek diagnosa awal masuknya apa, langsung berkoordinasi, dicek, oh ini perkiraan berapa sih gitu. Ya, makanya ini ketika kita mau bridging nasi bigi harus milih kode diagnosa ya. Begitu diklik baru ambil perkiraan gitu. Aman Bapak Ibu, lanjut. Aman ya? Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Selanjutnya surveyor akan melihat kesinambungan pelayanan, dalam hal ini di riwayat pasiennya itu runut atau enggak. Untuk di Simeres Kanja Bapak Ibu, baik rawat inap dan rawat jalan, integrasi antar PPA itu akan terbaca di riwayat perawatan Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu buka di pilihan data, diklik kanan riwayat rekam medis, kemudian dipilih riwayat perawatan. Nah, di riwayat perawatan ini akan kelihatan Bapak Ibu nyambung tidaknya, integrasi antar PPA dan lain sebagainya. Ya, nah kita cari yang banyak datanya. Coba ini. Nah ini. Kalau memang dia lengkap, nanti kelihatan. Oh ini ada asesmen awal IGD, kemudian pemeriksaan rawat jalan atau swabnya. Kemudian ada konsultasi medisnya, rekonsiliasi obat dan lain-lain nyambung jadi satu di sini. Termasuk nanti resumenya. Nah, nyambungnya di sini ya. Antar PPA, di swab dan lain sebagainya jadi satu di sini. Gitu. Ini sebagai pengganti rekam medis elektronik kita. Terus kemudian komunikasi antar profesi. Ya. Dalam hal ini perawat dengan dokter, dokter antar dokter dan lain sebagainya. Untuk komunikasi antara perawat dengan dokter, di Simeres Kanja sudah kita sediakan permintaan konsultasi perawat. Untuk dokter dengan dokter itu bisa menggunakan konsultasi dokter. Nah, di IGD, dokter IGD-nya pengen berkoordinasi dengan dokter DPJP-nya. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Dengan dipilih datanya, ini di sebelah kiri ada namanya konsultasi perawat untuk teman-teman diperawat ke dokter DPJP. Untuk dokter dengan dokter ada di bagian konsultasi medik. Atau teman di radiologi dengan dokter radiologi. Ya, itu nanti di menu radiologinya. Sebagai contoh kita uji coba untuk perawat IGD atau perawat poli dengan dokter DPJP. Bisa dengan di sebelah kiri tadi atau dipilih datanya, diklik kanan. Bentar, saya cari. Nah, ini aja. Dipilih datanya, diklik kanan, kemudian permintaan, ini konsultasi perawat. Nah, konsultasi perawatnya nanti sesuai dengan user login. Dalam hal ini adalah Tulus Santoso. Dokter yang dituju adalah Dokter Hilyatul Nadia. Kemudian dimasukkan konsultasinya. Dalam hal ini menggunakan format S-bar. Ya, dimasukkan. Sudah dipakai belum ini? Belum ya? Berarti konsultasi dokternya masih manual ya? Nah, nanti pas akreditasi diminta. Terus kemudian kalau sudah disimpan. Nah, ini konsultasi perawat dengan dokter. Nanti di HP dokternya akan langsung bunyi. Di dokternya menggunakan aplikasi apa? Menggunakan aplikasi yang namanya e-dokter. Nah, ini aplikasi di SIMRS-nya. Bentuknya seperti ini. Begitu dimasukkan oleh teman-teman di keperawatan, nanti di HP-nya dokter akan bunyi alarm. Tergantung nanti diaturnya durasinya per berapa menit sekali. Kalau bawaan Simeres Kanja akan bunyi per 10 menit selama dokternya buka aplikasi gitu. Nah, ini konsultasi perawatnya. Nah, ada nih dari Tulus Santoso sama dokternya langsung dibuka, dilihat. Kemudian respon dokter dimasukkan, terus instruksinya, terus kemudian rencananya juga dimasukkan di sana. Kalau sudah ini disimpan. Begitu sudah disimpan, nanti secara otomatis di sini akan menjadi konsultasi yang sudah dijawab dan ini bisa dicetak. Dan ini juga akan langsung keluar di riwayat perawatan tadi. Nah, ini konsultasi perawat tampilannya seperti ini dokumennya.
Nah, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan konsultasi perawat dengan dokter dalam hal ini menggunakan format SBAR. Tidak manual lagi ya. Tidak via telepon lagi ya. Kalau mau via telepon boleh, tapi untuk dokumentasinya boleh dimasukkan di konsultasi perawat. Nah, aplikasi e-dokter nanti akan diaktifkan oleh tim IT sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku di rumah sakitnya. Untuk komunikasi dokter IGD dengan dokter DPJP nanti atau dokter jaga rawat inap dengan DPJP nanti di sini datanya oleh petugasnya itu atau dokternya akan dilakukan permintaan kemudian dimasukkan konsultasi medik. Nah, konsultasi medik ini dari dokter siapa ke dokter siapa di sini. Ya. Terus kemudian dimasukkan diagnosa kerjanya. Nah, uraian konsultasi boleh langsung ditulis atau menggunakan format SBAR juga boleh. Nah, ini format SBAR-nya. Kemudian sama dokter jaga di polinya atau di IGD atau di rawat inapnya disimpan. Begitu sudah disimpan di sini di aplikasi e-dokternya Bapak Ibu itu nanti akan reload ada tulisan konsultasi dokter. Oleh dokternya akan dilihat dan dilakukan jawaban. Nah, ini dimasukkan tes, kemudian jawabannya apa. Kalau sudah tinggal disimpan. Begitu sudah disimpan, datanya akan langsung masuk di sini dan nanti bisa dicetak menjadi dokumentasi konsul. Nah, ini dokumentasi konsulnya. Atau di data rekam medis elektroniknya Bapak Ibu atas nama Robi Alamsah ini nanti di riwayatnya juga akan kelihatan data konsultasinya. Nah ini konsultasi perawat, di bawahnya nanti kalau ada konsultasi dokter juga keluar konsultasi dokternya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan dulu terkait komunikasi antar dokter atau antar PPA-nya? C? Di belangko konsul itu kan Mas ada nggak yang menjelaskan di mana yang menjelaskan kalau pasien itu hanya konsul saja, pasien itu ahli rawat? Nah, pas konsultasi ini yang penting dipilih. Ini konsultasi medis ini kan ada pilihannya, konsultasi, evaluasi, rawat bersama, ahli rawat atau pre-pos operasi. Ya. Ada pilihannya sesuai dengan standar akreditasinya. Itu. Ya, pas konsultasi milih. Jangan asal simpan-simpan aja sesuai dengan kondisi pasien. Gitu. Ya. Aman Bapak Ibu? Mas, kalau cara mendokumentasikan yang via telepon, Mas? Kalau harusnya kalau sudah elektronik tinggal di sini ya. Kalau posisinya via telepon berarti format SBAR itu disimpan ke dalam bentuk swap gitu, swapi gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal tanya kepada ChatGPT ya. Ya. Cara mendokumentasikan SBAR ke dalam swap di ERM. Kita tanya ya, tuh. Pendokumentasian SBAR ke dalam swab di ERM pada dasarnya bukan sekedar menyalin format tetapi mengubah komunikasi klinis menjadi dokumen rekam medis. Ya. SBAR merupakan metode komunikasi antar tenaga kesehatan sedangkan SWAP-I adalah format dokumentasi perkembangan pasien. Berikut pemetaannya yang dilakukan. Nah, situation bisa dimasukkan di subjek, background di objek, assessment di A, recommendation bisa dimasukkan di plan. Hasil tindak lanjut itu nanti bisa dimasukkan ke bagian evaluation. Nah, contohnya seperti ini ya. Misal perawat menghubungi DPJP karena pasien sesak dan lain sebagainya, dimasukkan nanti SBAR-nya seperti ini, kemudian dokumentasi SWAP-nya menjadi seperti ini. Nah, ini SBAR-nya, situation, background, assessment, ditulis subjeknya ke S, kemudian backgroundnya ke objek, assessment ke assessment, kemudian
masuk ke plan, kemudian implementation. Nah, ini. Evaluasi adalah tindak lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Mas, Pelan-pelan Mas. Ya. Yang model kayak punya Dokter Erik kemarin berarti nggak bisa diberlakukan ya Mas? Yang kayak gimana? Yang masuk ke evaluasi tapi ada template S-bar yang lengkap. Enggak, tempatnya Dokter Erik juga pakai model seperti ini. Enggak, yang STO lamanya Dokter Erik itu aku dapat yang ditulis ke evaluasi aja sih Mas. Oh, kalau itu terserah. Yang penting kan secara dokumentasi kan sesuai dengan kebutuhan. Mau semuanya dimasuk ke bagian evaluasi boleh, mau dengan menggunakan model ini juga boleh. Ya, itu tergantung kebutuhan rumah sakit gitu. Karena kan sebenarnya S-bar ini kan bentuk komunikasi dengan antar PPA. Dokumen klinisnya menggunakan SWAPIE. Jadi bisa diformat dipindahkan ke sana sebenarnya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan sebelum lanjut? Ya. Aman Bapak Ibu? Kita lanjut. Jawabannya di Kan ada implementasi, ada instruksi, ada implementasi. di itu lengkap. Telepon dokter jam berapa, Heeh. jawabannya apa, dilakukan apa. Ya, itu tergantung kita formatnya menggunakan yang model apa. Kan Di kalau apa? yang dulu Mas, itu Hah? S-bar itu kan terkonfirmasi. Heeh. Yang via telepon Heeh, tempat heeh. itu kan ada tapi kalau perawat Heeh, melakukan itu kan ada tanda tangan perawat melakukan telepon jam 9. Heeh. Nah, ketika dokternya datang, besoknya ditandatangani Heeh. buat bukti konfirmasi. Nanti dikonfirmasi lagi dalam bentuk swab. Swab yang tadi. Menjawab ya. Kita coba. Jawaban dari yang Ya. pertama ya, Mas. Cara dokter menjawabnya dari S-bar di swab lagi ke dalam bentuk swab dokter. Nah, ini cara dokter menjawabnya dari S-bar di swab lagi ke dalam bentuk swab dokter. Oh, itu yang tanggal 20 kemarin. Nah, ini ya Bapak Ibu. Cara dokter menjawabnya dari S-bar di swab tadi ke dalam bentuk swab dokter. Nah, ini. Ini contoh S-bar dari perawat. Kemudian dokumen swab dokter. Nah, ini. Pasien mengeluh sesak napas, tidak ada nyeri. Keadaan umum. Dokter mencatat hasil pemeriksaan sendiri serta dapat melengkapi. Jika menggunakan SWAPIE dokter, pasien telah diperiksa di IGD, memberikan instruksi disampaikan kepada perawat, kemudian evaluasinya. Nah, seperti ini. Iya, itu Kurium. Mungkin Esa di Desa. Lanjut ke yang siapa? Dari ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka emangnya. Emang nggak bisa pakai laptop. Boleh pakai laptop. Nggak tahu nggak bisa. Keberatan ya. Terlalu besar. Nah, ini ya. Swab dokternya seperti apa? Menerima laporan S-bar dari perawat mengenai pasien dengan keluhan sesak napas dan sebagainya. Objektifnya ditulis laporan perawat, hasil pemeriksaan dokter, kemudian dijelaskan di sana. Asesmennya dimasukkan, kemudian plannya konfirmasi laporan S-bar diterima, instruksinya ini. Nah, tulis seperti ini ya. Jika menggunakan SWAPIE, nah ini menerima laporan S-bar, objeknya dimasukkan, A-nya dimasukkan, P-nya dimasukkan, kemudian implementasi. Laporan S-bar diterima, dikonfirmasi, instruksi medis, dan lain sebagainya. Evaluasi yang menunggu hasil terapi dan evaluasi ulang pasien dalam 30 menit. Nah, boleh dengan cara seperti ini, gitu ya. Mas, berarti boleh ditambahkan kalau di situ laporan S-bar diterima dan konfirmasi Iya. tanggal kemarin? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bebas saja kalau itu. Tanggal itunya ya? Betul. Oh Mas, ada lagi Mas di Pokja PAP itu Mas, Heeh. di dalam CPPT-nya itu
ada konfirmasi penutupan pelayanan 1x24 jam. Kan kalau misalnya perawat minimal 3 kali dalam 1x24 jam, dokter 1 kali. Nah, itu dan PPA lainnya yang 1 kali. Biasanya kalau sudah lengkap itu dokter nutup tuh kalau itu manualnya. Kalau yang sekarang gimana? Iya, sama, dimasukkan ke dalam bentuk swab. Oh, dokternya Dalam bentuk swab harian beliau kunjungan. Iya, ke dalam bentuk swab juga berarti. Di dalam PAP itu memang setiap 1x24 jam semua PPA misalnya dokter visit dia 3 kali membuat asuhan dan tuh misalnya ada masalah gizi nutrisionis juga membuat asuhan. Iya, membuat asuhan. Yang memverifikasi adalah 1x24 jam. Selama ini kan kita membuat kalau manual garis lurus tanda tangan pusat verifikasi. Nah, untuk iklannya itu bagaimana? Ya, kalau namanya elektronik kan nggak mungkin pakai stempel loh, makanya ditulis dalam bentuk narasi juga, gitu. Ya mau nggak mau, karena kan nggak ada namanya stempel, dan itu nggak bisa dikirim ke Satu Sehat juga. Nah, kan kita harus kompromikan antara rekam medis elektronik dengan standar yang ada di Satu Sehat atau di Kementerian Kesehatan. Ya paling aman sebagai penutupnya ya tetap kita konfirmasi ke dalam bentuk narasi 1x24 jamnya seperti itu. Ya. J. Bantu jawab mungkin kalau sekarang karena kita rekam medis ya. Jadi yang untuk mengkonfirmasi 1x24 jam itu loginnya DPDP itu sendiri sudah menyatakan itu konfirmasi. Iya, harus dari user loginnya dokter gitu ya. Kalau dulu tuh kan konfirmasi semua tindakan PPA lainnya. Itu kan berarti login yang hari besok itu kan sama dengan membuat swab di hari berikutnya. Bukan ditandatangani. Kalau yang proses tanda tangan itu kan kalimatnya tuh mengkonfirmasi tindakan. Iya, karena kan tanda tangan kan sudah nggak ada dari user login. Berarti kan maksud Mas tadi itu dengan kata-kata mengkonfirmasi Iya, tindakan betul. sebelumnya ada kalimat itu, bukan login. Iya, dengan login kemudian mengkonfirmasi di swab. Berarti nggak butuh. Berarti swab yang hari berikutnya sudah termasuk konfirmasi. Bisa. Itu kan cuma dalam bentuk narasi aja, mau nggak mau seperti itu. Gitu. Iya. Kalau regulasinya Mas, kadang kan ada beberapa surveyor yang ngeyel ya Mas. Memang mau kita entah itu bukti verifikasi, entah bukti tanda tangan. Kalau di standar akreditasinya kan tidak menjelaskan untuk verifikasi itu menggunakan model apa ya. Coba dicek di dasar regulasinya. Dijelaskan nggak cara melakukan verifikasi atau konfirmasinya, kan nggak ada. Jadi model verifikasi atau konfirmasi itu sebenarnya terserah kita mau menggunakan narasi atau menggunakan yang lain. Nah, kita balikin ke regulasi. Kenapa kok di Simeres Kanjel lebih merekomendasikan dengan menggunakan model narasi? Karena di dalam proses rekam medis elektronik Bapak Ibu di PMK nomor 24 tahun 2022 itu tertulis jelas bahwa untuk rekam medis elektronik sesuai dengan pasal 10 itu harus memenuhi kompatibilitas dan atau interoperabilitas. Artinya harus memenuhi 2 standar ini. Nah, kompatibilitas itu kan standar metadatanya sama antara R1 dengan yang lainnya, itu dengan KMK metadata. Makanya sekarang tidak ada perbedaan rekam medis antara di puskesmas dengan di rumah sakit karena memang standarnya sudah sama. Terus interoperabilitas. Nah, interoperabilitas ini adalah kemampuan rumah sakit untuk saling berkomunikasi antar RS ataupun RS dengan Satu Sehat. Nah, untuk bisa dia interoperabilitas harus dia sesuai dengan kita menyebutnya sebagai playbook Satu Sehat. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa ketik playbook Satu Sehat di sini. Nah, contohnya. Nah, ini contoh untuk playbook Satu Sehat di Gigi. Di Gigi sudah tidak ada lagi gambar odontokram kalau mengikuti Kementerian Kesehatan ya. Kenapa? Karena posisinya itu sudah diganti dengan narasi. Bentuk gambar sudah tidak disediakan oleh Kementerian Kesehatan, harus ditulis dalam bentuk narasi. Sebagai contoh seperti ini. Pemeriksaan odontogram maksudnya ke observasi, permukaan gigi, keadaan gigi, restorasi dan lain sebagainya. Nah, ini mau tidak mau untuk gambar seperti ini aja sudah tidak ada, berubah menjadi narasi kecuali gambarnya dari panoramik. Sehingga untuk konfirmasi dokter pun akhirnya juga menggunakan model narasi agar bisa dikirim ke Satu Sehat. Nah,
Kalau tadi posisinya menggunakan menggunakan konsultasi perawat, Bapak Ibu, itu di FHIR-nya atau di Satu Sehatnya kita kirim menjadi bentuk communication. Tapi kalau kita tulis ke dalam bentuk S-bar, subjek dan objeknya nanti akan dikirim ke Satu Sehat menjadi yang namanya observation. Untuk rencana keperawatan akan dikirim ke Satu Sehat menjadi yang namanya care plan. Untuk assessment akan kita kirim ke Satu Sehat menjadi yang namanya clinical impression. Nah, itu bisa nyambung. Tapi kalau berupa centang-centang, stempel itu tuh nggak ada resource-nya di Satu Sehat gitu. Nah, untuk bisa berkompromi dengan standar Satu Sehatnya tadi, makanya kita bentuk ke dalam bentuk narasi mau tidak mau agar semuanya bisa terkirim gitu. Lanjut Bapak Ibu. Aman? Nah, ini baru dapat Amerika loh ya, belum yang lainnya loh ya. Kita lanjut untuk order dan instruksi. Nah, untuk order dan instruksi Bapak Ibu terkait dengan obat dan laboratorium itu ada di sini. Input resep sudah dipakai ya Bapak Ibu input resepnya? Kemudian input laboratorium. Input radiologi juga sudah ya? Sudah. Terus selanjutnya adalah order diet. Sudah dipakai? Order diet itu Bapak Ibu itu bisa dimasukkan dari pilihan yang ada di sini. Dipilih datanya. Diklik kanan Bapak Ibu. Terus kemudian dipilih tindakan, ada namanya diet pasien. Nah, di diet pasien ini nanti tinggal dipilih untuk jam berapa. Terus dietnya diet apa? Dengan diklik tombol diet. Untuk master dietnya nanti bisa ditambahkan sendiri dengan mengeklik tombol plus yang ada di bawah. Ini hanya sampel bawaan Simeres Ganja. Ada bubur, ada DM, ada RG, ada TKTP. Tinggal ditekan spasi. Nah, terus disimpan. Nah, pasien yang lain lagi saya pilih. Saka Hamizan Akila, dipilih datanya, dipilih tindakan, kemudian dipilih diet pasien. Jam 8, dipilih lagi ini untuk RG, simpan. Pasien yang lain lagi dipilih, diklik kanan, tindakan diet pasien, tanggalnya jam berapa, tanggal berapa, jamnya jam berapa. Kemudian dietnya apa? Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, ini permintaan order diet itu di sini. Nah, nanti di gizi bukanya dari mana? Di gizi tinggal cari menu diet. Nah, ini dietnya. Petugas gizi tinggal buka diet, ini rekapannya dan ini nanti bisa langsung dicetak untuk label gizinya. Nah, ini yang di print, ditempel di gelas dan di piring pasien. Nah, ini gizinya. Terus nanti tim gizi itu untuk menyediakan makanannya atau dietnya ini tinggal dipilih untuk yang pagi jam berapa, dilihat di sini rekapannya. Oh, saya harus menyediakan DM1, RG1, TKTP 1 sehingga tidak ada makanan yang terbuang berdasarkan pemesanan ini gitu. Nah, nanti begitu makanannya sudah habis, siang atau sore atau pagi mau diambil, itu oleh teman-teman di gizi bisa melakukan evaluasi dietnya. Dengan cara bagaimana? Dipilih data dietnya, diklik kanan ada namanya sisa diet pasien. Nah, ini protein hewani tinggal 20, kemudian protein nabati tinggal 20, kemudian karbohidrat tinggal 20. Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, nanti teman-teman di gizi bisa melihat mutu untuk sisa dietnya, tinggal dicari dari periode waktu. Bisa difilter berdasarkan waktu diet dan bangsalnya. Nah, ini kalau dicetak tampilannya seperti ini. Rata-rata persentase sisa makanan. Nah, ini untuk karbohidrat 5, hewani 18, nabati 6 dan buahnya 6 itu. Dan teman-teman di gizi juga dapat rekapan untuk rekap bulanan porsi diet, rekap bulanan macam diet dan juga grafik diet per tanggal, per bulan, per tahun dan juga per ruang. Nah, nanti silahkan dicek teman-teman gizi sudah punya akses ini belum.
Itu ya. Ini untuk order gizinya. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Izin Mas. Sebelum lanjut mungkin habis pertanyaan ini ada Pak Andi yang mau nanya ke MPP. Ya, siap. Ke MPP sama kebetulan sekarang udah 10:30 kita Siap. istirahat jam berapa Mas? Ngikut aja. Jam 11 ya Mas? Boleh. Karena persiapan dimakan. Iya, boleh ngikut. Iya, silakan. Saya baru di MPP, jadi saya mau apa yang diperiksa oleh kas nanti kira-kira seperti apa. Dan saya sudah dapat informasi dari rumah sakit M Yunus sama rumah sakit jiwa. Jadi saya mau lihat kira-kira kalau misalnya ada yang kurang, apa yang bisa kita tambah dan siapa yang boleh menambah. Ya. MPP, Mas. Untuk MPP di Simeres Ganja Bapak Ibu itu nanti bisa dilakukan di sini. Nah, ini dipilih data pasiennya, diklik kanan untuk inputan datanya, dipilih inputan data, kemudian screening manajer pelayanan pasien. Nah, ini ya. Terus kemudian untuk screeningnya itu dipilih sesuai yang ada di sini, dari keluhan pembiayaan sampai nanti membutuhkan kontinuitas pelayanan atau discharge. Kemudian petugas MPP-nya atas nama siapa? Kalau sudah tinggal disimpan. Nah, data yang sudah disimpan nanti Bapak Ibu itu kita bisa masukkan baik evaluasinya ataupun catatan implementasi. Ya, data yang sudah disimpan ini dipilih datanya, terus kemudian diklik kanan untuk evaluasi awal. Nah, ini evaluasi awalnya. Masternya nanti bisa ditambahkan sendiri asal sudah diberi hak akses. Untuk identifikasi masalah bisa dimasukkan di sini. Ya. Terus kemudian untuk catatan implementasi bisa dimasukkan dari sini. Nah, ini catatan implementasinya. Fiturnya ada di sini. Nah, untuk yang lainnya kita tanya dulu ke ChatGPT kira-kira nanti yang akan diperiksa apa saja, ya. Biar sekalian mumpung ada yang nanya. Nah, untuk MPP apa saja yang diperiksa? Nah, screening kebutuhan MPP sudah ya tadi ya. Nah, contoh kriterianya dan lain-lain sudah. Asesmen MPP-nya sudah kita buatkan tadi. Terus kemudian perencanaan dan lain-lain, koordinasi antar PPA tadi koordinasinya kita bisa menggunakan kendali mutu, kendali biaya lewat menu namanya perkiraan biaya. Ya, perkiraan biaya untuk monitoring kondisi pasien dengan nilai billingnya melebihi BPJS atau tidak. Nah, ini ada namanya perkiraan biaya rawat inap. Ya, nanti ini nilai nominal hariannya bisa kita sambungkan dengan inasi bigi atau dari CP kita, sehingga pasien dilayani tidak melebihi dari tarifnya BPJS atau asuransi gitu. Terus kemudian di MPP juga biasanya yang melakukan juga untuk discharge planning ya. Discharge planning itu biasanya ketika pasien masuk ke rawat inap, dia melekat di asesmen awal keperawatan perawat. Kemudian di dokter nanti ada namanya edukasi dan discharge planning juga. Tetapi untuk hasil akhirnya itu diserahkan ke MPP untuk melakukan evaluasinya. Nah, untuk discharge planning fiturnya ada di sini. Dipilih data pasien, dipilih datanya, diklik kanan, kemudian di sini ada perencanaan pemulangan. Ya. Di asesmen awal keperawatan dan dokter, di dokter ada edukasi, di perawat ada discharge planning atau perencanaan pemulangan dari sisi keperawatan, tetapi hasil akhirnya diserahkan ke MPP untuk perencanaan pemulangannya. Ya, terkait dengan biaya, terus keluarga pasien, terus kemampuan untuk activity daily life-nya dan lain-lain. Nah, ini perencanaan pemulangannya, dipilih datanya, diklik kanan, perencanaan pemulangan. Nah, ini dimasukkan diagnosa medis, terus alasan masuk, terus kemudian pengaruh rawat inap terhadap pasien dan keluarga pasien, pekerjaan dan lain sebagainya. Sampai nanti kita itemnya ada 12. Kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Nah, kita cek dulu.
Oh, ini sudah dimasukkan sebelumnya. Terus kalau sudah, nanti bisa diklik tombol ambil. Untuk ke pasien atau bukti MPP-nya itu bisa menggunakan via foto seperti ini. Nah, perencanaan pemulangan. Nah, ini perencanaan pemulangannya. Nah, terus pasien atau keluarganya diminta untuk mengkonfirmasi bahwa dia sudah dapat edukasi untuk MPP-nya. Nah, begitu sudah disimpan, masuk di sini nanti. Nah, ini bisa dicetak untuk MPP-nya. Nah, rencana pulang atau discharge planning-nya. Ya, ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini discharge planning. Terus kemudian kontinuitas pelayanan, dalam ini kontrol poli dan lain sebagainya. Berarti nanti di Simeris Kanja untuk rawat inap bisa pakai surat kontrol, yang penting sudah masuk di sana dicek. Terus kemudian edukasi. Nah, edukasinya dari apa saja? MPP memastikan edukasi dilakukan oleh profesi yang tepat. Berarti nanti oleh teman-teman di MPP bisa cari menu namanya edukasi. Nah, ini sudah benar atau belum? Jangan-jangan edukasi yang harusnya dilakukan oleh dokter dilakukan oleh perawat. Nah, itu. Nah, nanti ada menu namanya pelaksanaan informasi dan edukasi, dicek di sini. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini edukasinya sudah sesuai atau belum gitu. Dan ini bisa kita cetak juga. Oh, ini enggak ada. Nah, ini contohnya ya. Oh, sudah benar ini. Untuk tindakan keperawatan, perawat, untuk tindakan medis sudah dilakukan oleh dokter. Nah. Terus kemudian MPP juga dinilai dari outcome. Tidak terjadi keterlambatan pelayanan, tidak ada pemeriksaan yang terlambat, tidak ada tindakan yang tertunda, readmisi menurun, kepuasan pasien. Nah, tidak terjadi keterlambatan bisa kita cek dari mana? Berarti kita bisa ngecek di kita ada menu namanya lama pelayanan. Sudah pernah dibuka Bapak Ibu? Ada menu namanya lama pelayanan. Lama pelayanan apa? Lama pelayanan rawat jalan dari pasien datang sampai di closing billingnya atau pulang. Nah, itu lama pelayanan rawat jalan. Nah, kemudian lama pelayanan apotek dari dokter meresepkan sampai pasien dipanggil ke farmasi sampai obat itu diserahkan. Nah, itu ada di sini lama pelayanan apotek. Lama pelayanan radiologi dan laborat dari pasien dibuatkan permintaan dokter. Pasien dipanggil untuk masuk ruang laborat atau ruang radiologi sampai hasil radiologi dan hasil laboratnya itu keluar. Nah, itu bisa dilihat di situ. Atau lama pelayanan poli dari pasien registrasi sampai swab sudah masuk di sana atau pasien dilayani petugas atau dokter. Nah, di sini nanti kelihatan seperti ini. Nah, ini lama pelayanannya. Oh, 0 sampai 15 menit. Ada 18. Ini lebih dari 60 menit ada 8. Nah, ini rata-ratanya. Nah, ini berarti ada keterlambatan di sana ya. Di situ. Nah, itu ada lagi yang ditanyakan Bapak? Aman? Aman. Ya. Gitu. Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Sudah? Nah, kalau sudah kita lanjut lagi ke Mr. Mik tadi ya. Selain tadi sudah ada order rehabilitasi di mana? Ini ada rehabilitasi medis nggak di sini? Nggak ada ya? Fisioterapi nggak ada? Oh, belum ada. Kita lewati kalau gitu. Mas, tapi di Pokja PP itu ada asuhan terkait rehabilitasi medis. Yang masukkan kan dokter spesialis sama fisioterapi. Fisioterapinya ada nggak? Oh. Kalau nanti memang ada dan tersedia, fiturnya ada di sini. Dipilih datanya, diklik kanan, kemudian RM. Nah, ini rawat jalan ya. Dipilih datanya, diklik kanan, kemudian data rekam medis, RM Rehab Medik. Ya, ini ada pengkajian awal fisioterapi, pengkajian terapi wicara, penata laksanaan terapi okupasi, kemudian untuk permintaan dokter ke fisioterapi menggunakan
layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kalau nanti dibutuhkan uji fungsi KVR, ini uji fungsi KVR-nya. Gitu. Ya. Kalau fiturnya ada di menu rekam medis, rehab medis. Kalau misalnya surveyornya pengen lihat, ini fiturnya gitu. Tapi kalau kita nggak ada, harusnya nggak ditelusur. Gitu. Aman Bapak Ibu, lanjut. Terus selanjutnya itu adalah persetujuan tindakan. Tadi sudah kita tunjukkan untuk inform konsen. Ya. Untuk persetujuan tindakan atau inform konsen Bapak Ibu itu bisa macam-macam. Nanti silahkan dimasukkan variabel-variabelnya atau master persetujuannya. Selain untuk inform konsen Bapak Ibu, di sini juga kita sediakan juga untuk yang lain. Apa contohnya? Ini tinggal diklik kanan laporan surat-surat. Ini ada persetujuan, ada penolakan anjuran medis. Ini pakai SIM-RS juga. Terus persetujuan penundaan pelayanan, pernyataan pasien umum, pulang APS, belum dipakai ya? Belum. Persetujuan umum atau general consent, persetujuan pemeriksaan HIV, pernyataan memilih DPJP, serah terima anggota tubuh, persetujuan bimbingan rohani, permintaan perlindungan dari kekerasan, permohonan privasi, permintaan second opinion, dan penolakan resusitasi. Iya, makanya harusnya sudah nggak pakai kertas ya. Uang kertasnya bisa kita kumpulkan untuk beli perangkat. Ya. Ya, bisa dibuka dulu Bapak Ibu. Fiturnya ada penolakan anjuran medis, persetujuan penundaan pelayanan, pernyataan pasien umum, pulang atas permintaan sendiri, sampai nanti di bawah ada penolakan resusitasi. Untuk pengambilannya bisa menggunakan tablet atau menggunakan HP karyawan atau dari e-pasien yang ada di HP pasien. Nah, cek dulu yang di dokumen saya yang belum ada apa. Ya, nanti bisa kita buatkan di sini. Lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya adalah untuk resume. Untuk resume sudah dipakai ya? Aman. Nah, di kita tinggal dipilih kemudian resume. Insya Allah aman ya. Kita sudah biasa menggunakan itu. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian autentifikasi berarti sesuai dengan user login-nya. Nah, di Mr. Mic ini dibutuhkan untuk RMI itu sesuai tidaknya dengan user login, kemudian ada audit trail, kemudian autentifikasi elektronik. Autentifikasinya sesuai dengan user loginnya. Kalau misalnya nanti tidak sesuai, misalnya itu awal keperawatan ternyata hak aksesnya diberikan ke dokter, nah itu akan ketolak nanti saat dokternya input. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk audit trail ini Bapak Ibu, untuk teman-teman di rekam medis, di SIM-RS Kanja sudah kita sediakan yang namanya fitur tracer login. Nah, pada dasarnya semua aktivitas teman-teman di SIM-RS itu bisa dipantau kegiatannya ngapain saja. Nah, ini tracer login. Nah, nanti akan keluar di sini untuk dia login pada tanggal dan jam berapa, terus kegiatannya ngapain saja. Nah, saya tadi sempat input perkiraan biaya konsultasi medis dan lain-lain, ini akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang akan ditelusur ketika terjadi kasus hukum. Ini yang melakukan siapa pada tanggal dan jam. Terus komputernya menggunakan IP yang mana? Oh, ini komputernya dari komputer dirawat jalan, komputer dirawat inap. Pada tanggal dan jam sekian dirubah oleh dokter atau oleh perawat, kelihatan semua di sini Bapak Ibu. Ya, ini nanti yang akan dibuka oleh tim IT dan juga rekam medis. Ya. Kemarin kejadian di salah satu rumah sakit di Bekasi juga sama. Oleh Bareskrimnya dia minta langsung menunjukkan dari sisi lognya. Nah, ini dari sisi SIM-RS. Gitu.
Nih. Aman Bapak Ibu, lanjut. Selanjutnya untuk kelengkapan rekam medis. Nah, untuk kelengkapan rekam medis ini rumah sakit melakukan analisis kuantitatif, ada laporan monitoringnya. Untuk laporan monitoring kelengkapan rekam medis itu ada di menu mana? Untuk teman-teman di rekam medis bisa buka namanya status data RM. Nah, sudah pernah dipakai fiturnya Bapak Ibu? Status data RM. Nah, ini dibuka Bapak Ibu, terus dicari periodenya, kemudian bisa difilter berdasarkan asal polri, cara bayar, dan statusnya rawat inap atau rawat jalan. Nah, nanti tinggal dicentang. Nah, akan kelihatan di sini berapa pasien yang sudah dimasukkan swabnya, berapa pasien yang sudah ada resumenya, sama berapa yang sudah masuk ICD 9, ICD 10-nya. Nah, ini nanti ada keterangan di bawah. Ini yang statusnya sudah ada swabnya 31, yang tidak ada 44. Terus kemudian ini yang sudah ada ICD-nya itu ada 25, yang belum ada 50. Nah, fiturnya tinggal dipilih datanya, diketik status data RM. Dilihat di sini tadi, begitu ternyata di situ tidak ada swabnya, petugas RM telepon ke dokter atau perawatnya, tolong swabnya diisi. Ini dokternya atau petugasnya belum isi swab. Ini resumenya belum ada, tolong diisi resumenya. Nah, dari menu namanya status data RM. Jangan lupa minta nomor telepon kawan-kawan dalam telponi. Ini tidur besar. Ini belum bisa. Tidak ada. Sudah Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut. Terus kemudian analisa rekam medis, laporan analis dan lain-lain. Nah, ini tinggal kebutuhan teman-teman. Teman-teman butuhnya apa? Nanti tinggal kita carikan di Simeresnya. Ya. Keamanan rekam medis ini nanti oleh tim IT ya, dari sisi username, password, hak akses, dan lain sebagainya. Nanti kalau masalah akses berarti menunya di set user. Kalau misalnya nanti surveyor minta, ya kita tinggal bukakan hak akses untuk menu usernya di sini. Nah, ini dia boleh ngapain aja, ada di settingan di sini. Ya, ini di Simeres Kanja. Makanya tadi ada yang nanya, nanti yang lain bisa buka nggak? Ya, nanti sesuai dengan hak aksesnya gitu. Audit trail tadi juga sudah, backup dan lain sebagainya juga sudah. Kerahasiaan rekam medis, yang bisa mengakses rekam medis itu siapa saja? Boleh nggak rekam medisnya dibuka dari luar rumah sakit? Gitu. Nah, ini tergantung kebijakan dari sisi rumah sakit. Gitu. Kalau yang berdasarkan PMK 24/2022 itu Mas? Hah? Yang kita boleh berikan kepada pasiennya? Kalau berdasarkan PMK yang boleh dibuka dari pasien, kalau di kita sudah sediakan di e-pasien itu ada namanya resume. Nah, ini ada namanya riwayat kunjungan. Di sini bisa dibuka resumenya. Sementara di kita hanya ini. Kalau yang lainnya nanti silahkan dibuka di Satu Sehat. Kita nggak berani buka seluruh datanya. Oh, yang dari kita hanya resume itu? Yang kita hanya dari resume saja. Kalau yang lainnya kita nggak berani buka datanya. Kecuali memang rumah sakit mau, ya kita buatkan gitu. Tapi biasanya dari kita hanya cukup resume ini saja. Penunjang nggak masuk? Ya ini kan di resume ada penunjangnya. Enggak, maksudnya tampilan satu-satu itu. Oh, kalau satu-satu ya nanti di hasil pemeriksaan. Ini ada laborat. Hasil laboratnya bisa kelihatan di sini nih. Untuk radiologinya juga sama, langsung di sini. Tuh radiologi. Nah, ini hasil radiologinya. Tuh, ini hasil radiologinya. Yang lain juga sama, ada EKG, USG dan lain-lain. Ini keren loh, ini kalau dijual USG di rumah sakit ini langsung bisa dibuka di HP-nya. Nah, kan keren, ini ada menu USG ya. Nah, bisa buat branding rumah sakit. Alat dari USG bisa langsung masuk ke e-pasien. Keren loh ini. Oh, itu kiriman dari ortansi ya, Mas? Iya. Kan begitu di-update kan otomatis masuk ke sini. Oh. Ini tinggal di-online kan. Periksa di RS Rafflesia, pulang bisa langsung lihat hasilnya di e-pasiennya.
USG kandungan, USG urologi, abdomen, neonatus, hasil eho, endoskopi, semuanya bisa di sini. Nah, keren kan? Termasuk obat juga ya Mas ya? Kalau obat enggak. Oh, obat. Kalau obat kan sudah ada di resume. Oh. Gitu. Kalau obat itu nanti bukti penyerahannya, memang ada keterangan obat yang diberikan apa saja, gitu. Nah, yang itu nanti masuknya di sini persetujuan. Nah, ini ada namanya penyerahan resep rawat jalan. Nah, paling seperti ini. Nah, dia dapat informasi obatnya apa saja sama bukti pengambilannya, gitu. Termasuk aturan pakainya nanti kan ada di sini. Oh, ini yang diambil data waktu penyerahan ya? Iya, waktu penyerahan itu sudah otomatis masuk ke HP-nya pasien penyerahan rawat jalan. Dia bisa cek sendiri di HP-nya aturan pakainya. Gitu. Pakai ini nanti dibuatin password sama rekam medis sama registrasi. Administrasi. Pakai HP kita masing-masing. Satu lagi udah ikut ya kamu teknologinya. Ya passwordnya memang harus kita ini ya Mas ya? Iya, kalau untuk paspornya pasien kan sebenarnya dari pas daftar di sini itu passwordnya bisa kita masukkan di sini ya. Nanti mungkin defaultnya bisa kita masukkan tanggal lahir pasien. Nah, nanti setelah pasien login tinggal dia rubah sesuai dengan keinginan dia seperti itu. Kalau mau merubah defaultnya berarti masuk ke konfigurasi yang di e-pasien ya? Iya, di e-pasien ini kan ada fitur untuk update-nya di sini. Bentar. Di sini kan ada pilihan untuk ubah password-an. Nah, ini di sisi password. Gitu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Untuk selanjutnya di Mr. Mic ada retensi dan pemusnahan. Nah, kalau rekam medis elektronik itu harusnya 25 tahun ya baru dimusnahkan. Nah, kalau nanti mau dimusnahkan bagaimana? Datanya tinggal kita convert menjadi PDF, diupload ke SIM RS, nomor rekam medisnya bisa dipakai oleh pasien yang lain gitu. Nah, untuk fiturnya di mana? Untuk fiturnya di SIM RS Kanja ada di menu retensi, atau misalnya masih ada yang kertas itu di-scan, diupload ke SIM RS. Nah, fiturnya masuk di retensi, tinggal diketik aja sini retensi. Tuh. Nah, data rekam medisnya dipilih, detail, kemudian tinggal diupload. Terakhir daftarnya tanggal berapa, tanggal retensinya tanggal berapa. Gitu. Berarti Mas, kalau yang manual kemarin kan kita habis melakukan pemusnahan, berarti yang manual kemarin bisa dimasukkan ke dalam sini. Iya, harusnya kalau retensi diupload ke sini biar dokternya bisa tetap lihat. Kan kalau dia pindah ke rekam medis elektronik kan dokter tetap butuh untuk lihat riwayat pasiennya kan? Nah, riwayat pasiennya itu di-scan, diupload ke sini. Itu. Berarti kalau di PJP misalnya kan Mas, kita nggak ada yang pasien ini kan kalau yang manual itu 5 tahun, pas tahun ke-6 tahun ke-7 ternyata dia datang lagi. 5 tahun itu maksudnya kalau sudah lebih dari 5 tahun nggak datang itu baru diretensi. Ya, kita retensi kan Mas. Ternyata datang lagi. Tahun ke-6 datang lagi dan dia bawa resume medis atau apalah yang di berapa tahun lalu. Ya itu kan tinggal kita buka lagi. Buka menu retensi berarti Mas. Di menu riwayat kan sudah ada retensinya. Coba. Ini kalau kita buka di riwayat ini ada menu di sebelah sini namanya retensi berkas. Karena memang dokter untuk lihat riwayat itu juga butuh data yang tadi kertas, makanya kita sediakan di sini. Nah, ini riwayat yang berjalan saat ini. Ini riwayat dari sisi berkas retensinya atau berkas kertas yang sudah kita upload. Untuk peralihan dari kertas ke elektronik seharusnya pakai ini gitu. Jangan dibuang berkas kertasnya, scan upload.
Ada semua, nggak mungkin enggak. Ada, nggak mungkin enggak. Tadi di NR nggak ada loh. Di NR itu nggak ada surat di NR. Nggak ada. Punya aku kan belum. Ya nggak ada. Oh, itu sensi IT-nya itu, makanya nggak dikasih itu. Iya, kalau tadi mas. Aman Bapak Ibu, lanjut, nggak ada pertanyaan? Iya, buat semuanya. Misalnya kayak alat. Alat gimana? Lain lagi gitu. Kan ada judulnya pemusnahan gitu. Oh, enggak. Kalau untuk alat ada sendiri nanti di menu ini, di menu alat ada sendiri fiturnya. Ada menu sarpras namanya. Termasuk untuk pelaporan kerusakan dan lain sebagainya. Nanti kita hubungkan dengan standar akreditasi. Ini kan kita baru masuk ke Mr. Mic ya. Nah, makanya pembahasannya banyak kalau hubungannya sama akreditasi. Lanjut Bapak Ibu, untuk diagnosis tadi kita sudah tunjukkan ya, ada ICD-9, ICD-10, fiturnya ya nanti bisa dibuka di laporan data kita, termasuk 10 besar penyakit dan lain sebagainya. Untuk laporan yang terkait dengan rekam medis ada di menu olah data, penyakit, laporan DKK, laporan RL, dan laporan internal. Kita butuh apa? Sebagai contoh surveillance. Nah, kita buka di sini. Kita cari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian keluarlah hasil surveillance-nya. Sudah dipakai ya Bapak Ibu? Surveillance sudah ada, berarti masih manual. Masih manual. Ya sudah. Udah tak kasih tahu tapi kan di jalan. Sudah ini. Ini tinggal buka aja kok, kan kita nggak nginput ini. Terus kemudian 10 besar penyakit. Nah, ini bisa kita lihat di frekuensi penyakit rawat jalan, difilter, bisa difilter berdasarkan poli, dokter, dan cara bayar. Terus kemudian tinggal ditampilkan dan ini tinggal diurutkan. Kemudian ini bisa dijadikan 10 besar penyakit. Sudah dipakai belum? Bagus. Bagus. Sudah elektronik tapi masih manual. Bagus ya. Sudah pakai sistem masih manual ya. Ada frekuensi penyakit rawat jalan, frekuensi penyakit rawat inap. Kemudian kunjungan rawat jalan dan kunjungan rawat inap juga ada di sini. Masih manual juga. Nah, kalau ini udah dipakai. Masih manual? Kalau RM-nya nggak tahu Mas, kalau yang rawat inap udah. Oh gitu. Kalau untuk pelaporan itu kan untuk laporan Terus kemudian ada rekapan kunjungan, laporan RL, morbiditas. Kemudian untuk pencarian pasien berdasarkan penyakit tertentu menggunakan kartu indeks penyakit. Kita pengen tahu pasien-pasien yang menderita jantung di rumah sakit kita. Nah, itu kita cari pakai menu namanya kartu indeks penyakit atau KIP. Nah, ini ada menu namanya KIP di sini. Dan ini sudah menggunakan ICD-10. Saya cari I50 ya. Terus saya pilih datanya, saya cari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini kalau sudah tinggal saya cetak. Nah, ini ada nama pasiennya, nomor KTP-nya berapa, tanggal masuknya, dan golongan umurnya. Tuh. Ini untuk kartu indeks penyakit. Saya pengen tahu pasien saya yang rawat inap asalnya dari poli mana. Kita sudah sediakan ada menu namanya asal pasien ranap. Kita pengen tahu pasien kita dari rawat inap itu dari rekomendasi dokter siapa. Nah, ini kita sediakan ada dokter asal pasien ranapnya. Oh, paling banyak dokter Sugi, paling banyak dokter Arif. Nah, itu bisa kita lihat di sini tuh. Masih manual? Masih. Tuh, ini dokter sekian itu merekomendasikan sekian. Nah, kelihatan semua di sini. Ya, nanti kalau misalnya fiturnya nggak ada, lapor ke tim IT untuk dibukakan fiturnya. Terus kemudian pelaporan selanjutnya, surveillance penyakit, indikator mutu. Ya, tadi kita sudah tunjukkan ada mutu pelayanan. Terus laporan satu sehat, nanti bisa diketik di sini untuk menu satu sehatnya. Nah, ini satu sehat yang sudah terkirim ke sini.
klinikal impresi, spesimen radiologi dan lain sebagainya yang sudah terkirim ke Satu Sehat ada di sini. Terus saya pengen cari data bor. Nah, ini ada menu data bor. Saya pengen cari data loss. Nah, ini ada data loss. Nah, dan lain sebagainya. Fiturnya keseluruhannya ada di bagian menu. Terus kemudian olah data penyakit di J, olah data penyakit, laporan DKK, laporan RL, dan laporan internal. Gitu ya. Nah, ini audit trail, keamanan, integrasi pelayanan, berarti nyambung dari IGD, rawat inap, OK, ICU, dan pulang. Nah, nyambungnya dari mana nanti? Berarti dari rawat jalan ketika mau nyambung ke rawat inap, harus dibuatkan surat perintah rawat inap. Sudah dipakai di SIMRS-nya? Dipilih datanya, diklik kanan, ini ada namanya permintaan rawat inap. Nah, ini permintaan rawat inap. Belum dijalankan? Langsung pindah kamar. Oh, langsung pindah kamar. Mas ini yang pakai siapa mas? Dokter Poli, dokter IGD. Ya, tapi kan penerimaan. Nanti untuk rekam medis itu untuk mindah ke rawat inap atau masukkan ke rawat inap. Nah, ini disimpan seperti ini. Terus kemudian kalau butuh dicetak, tinggal dicetak surat permintaan rawat inapnya. Nah, ini dokter yang bikin permintaan rawat inap. Nah, ini ada. Belum kebuka, bukan belum ada ya sampean. Ada permintaan di sini nih, permintaan. Ya. Dipilih datanya, diklik kanan permintaan rawat inap. Begitu sudah diminta oleh dokter baik di Poli ataupun di IGD, admisi rawat inap nanti tinggal buka menu. Terus kemudian di menu A dipilih permintaan rawat inap. Kemudian sebelum pasien masuk ke rawat inap bisa dicetakkan SPRI rawat inap dari BPJS-nya. Kemudian dilakukan persetujuan rawat inap. Kemudian dilakukan pernyataan memilih DPJP. Setelah itu baru dipindahkan ke rawat inap pakai menu kamar inap. Nah, ini nyambung alurnya dari rawat jalan ke rawat inap. Berarti menu pilih DPJP direkam di pendaftaran mas? Ya, ini setelah edukasi. Maksudnya pemakaiannya? Iya, ini. Pas sudah di sini kan sebelum dia pasien ke rawat inap kan biasanya dilakukan persetujuan rawat inap. Begitu sudah selesai, Ibu di sini DPJP-nya ada ini loh, 1 2 3. Mau milih yang mana? Oh, saya pilih yang ini. Nah, itu pilih pernyataan memilih DPJP-nya. Kalau nggak pakai pilih DPJP itu nggak dipakai? Ya nggak dipakai. Berarti nanti rawat inapnya masukin manual untuk DPJP-nya. Berarti pas di rawat inap ini dimasukkan manual oleh petugas rawat inapnya, dipilih datanya, diklik kanan, kemudian dipilih dokter DPJP, input dokter DPJP. Nah, dimasukin manual oleh petugas rawat inapnya, gitu. Nah, itu ya, nanti nyambungnya di sini ke ruang OK dan lain sebagainya. Terus kemudian indikator mutu ketepatan waktu pengembalian ini kan sudah elektronik ya, jadi sudah nggak ada di sana. Telusur lapangan, wawancara, fokus sama surveyor dan lain-lain. Dari sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita istirahat persiapan sholat. Jadi jam 11. Ya. Ya, gimana? Ini Pak, mau tanya tadi yang untuk pelaporan kan udah harus ada pelaporan ke SIRS SIRS online. Jadi untuk laporan itu setiap bulannya kita ekstrak datanya dari Kanza itu diekstrak dulu ke single sheet Excel, betul. baru dihitung manual. Betul. Bisa nggak Pak kalau misalnya datanya itu langsung ditarik otomatis dari menyesuaikan? Oh, bisa sekali. Bisa sekali, tapi nanti kalau begitu itu selesai semua, teman rekam medis mau pindah ke bagian mana? Pertanyaan cuma itu. Di namanya SIMRS itu seluruh data itu bisa digenerate langsung selesai. Tapi begitu langsung selesai, pertanyaannya teman-teman di rekam medis sudah siap dipindah belum? Kalian nggak ada kerjaan. Kalian jadi nggak ada kerjaan, sudah elektronik yang ngerjakan. Oh gitu. Ya. Gimana? Sudah siap belum? Itu pertanyaannya di situ. Yang ini udah siap ini. Kalau mau langsung semua tinggal upload. Ya. Nah, begitu selesai. Tapi kan nanti teman rekam medis jadi nggak ada kerjaan itu. Nah, pertanyaannya kalian sudah siap dipindah belum? Ya.
Kayak merangkap-rangkap ya. Ya kalau gitu berarti nanti kita buatkan biar kerjaan mereka santai ya. Memudahkan. Iya, memudahkan. Karena kan merangkap ke pendaftaran negara dan keuangan itu masih susah gitu, Pak. Kayak kalau bisa tuh Bisa saja, namanya sistem itu aman. Berarti minim kesalahan dalam pembuatan SPP dan lain-lainnya. diusahakan. Usahakan. Udah Gitu. gitu. Harus beles. Ayo belet. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau untuk namanya data itu sudah masuk ke sistem itu, kita butuhnya apa bisa, tinggal di-generate aja. Dari dulu itu kalau di rekam medis memang masalahnya di situ, sama kepala kabid kita saat itu di rumah sakit kita ngomong jangan dikerjakan semua, kalau dikerjakan nanti mereka mau pindah di mana itu ya sudah ya, kita bikinnya belum kita update gitu. Di PP itu ada bagian radiologi sama bagian laboratorium. Di sana itu ada permintaan data permintaan pasien sito dan pasien reguler. Itu ngambilnya di mana? Ya kalau itu kan tinggal di master tindakannya dikasih penanda aja tindakan cito sama tindakan yang mencito. Ya laboratorium darah darah rutin dalam kurung kasih cito sama yang non cito kan tinggal gitu. Jadi dari unit yang minta. Di masternya sini Bapak Ibu, ini di permintaan laboratnya tinggal kita kasih tanda seperti ini aja, ada keterangan cito nih, ada keterangan cito, ada yang non cito. Jadi nanti di data pemeriksaan kita tinggal kita filter yang cito berapa, yang tidak berapa gitu. Soalnya dia butuh di bukti pengerjaan, bukti permintaan. Iya. Kan nanti kan di data hasil laboratorium radiologinya kan tetap keluar yang atas nama cito dan yang lain sebagainya gitu. Cek. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita istirahat? Aman? Aman Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Nanti masuk lagi jam berapa? 1? Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.